Semoga kalian pada hari ini dalam kondisi sehat dan tidak kurang dari suatu apapun. Kali ini kita akan membahas tentang konsep umum masa persalinan, di mana kita hari ini akan mempelajari tentang apa itu pengertian dari persalinan. Yang kedua, sebab terjadinya persalinan, kemudian yang ketiga tahap persalinan, kemudian tujuan asuhan persalinan, dan yang terakhir benang merah asuhan persalinan. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu apa itu persalinan. Kalian pasti sudah pernah baca di buku atau sudah pernah mencari referensi di internet apa itu persalinan, ya. Persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi yang cukup bulan atau hampir cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, berlangsung dengan bantuan atau tanpa bantuan atau kekuatan ibu sendiri. Kemudian yang disebut dengan persalinan normal atau kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan, di mana kehamilan cukup bulan itu berkisar antara 37 minggu sampai dengan 42 minggu. Lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Ini pengertian persalinan menurut Prawiroharjo tahun 2002. Jadi, yang disebut persalinan atau kelahiran normal itu di mana semua hasil konsepsi yang cukup bulan akan lahir dengan spontan, normal, ya, lahir dengan presentasi kepala. Berarti selain presentasi kepala itu bukan disebut kelahiran normal. Kemudian berlangsungnya 18 jam. Kalau lebih dari 18 jam itu juga bukan disebut kelahiran atau persalinan normal. Ya, di situ juga dijelaskan tanpa komplikasi baik ibu maupun janin. Kemudian sebab-sebab mulainya persalinan. Penyebab mulainya persalinan ini ada 5 penyebab. Yang pertama yaitu penurunan kadar progesteron, di mana progesteron itu menimbulkan relaksasi otot-otot pada rahim, dan sebaliknya estrogen itu meningkatkan ketegangan otot-otot rahim. Selama masa kehamilan, antara dua hormon tersebut itu terdapat keseimbangan, ya, di dalam darah. Akan tetapi pada akhir kehamilan atau 1 sampai 2 minggu sebelum persalinan itu terjadi penurunan pada progesteron sehingga menimbulkan adanya his atau kontraksi atau ketegangan otot-otot pada rahim. Yang kedua, teori oksitosin. Pada akhir kehamilan, kadar oksitosin itu mulai bertambah atau meningkat. Nah, meningkatnya oksitosin ini akan menimbulkan kontraksi otot-otot rahim juga, ya. Kemudian yang ketiga, kerenggangan otot-otot. Kerenggangan otot-otot ini seperti halnya dengan kandung kencing atau kandung kemih dan lambung.
Bila dinding-dindingnya terasa tegang, oleh karena isinya bertambah, maka timbul kontraksi untuk mengeluarkan isinya. Di sini sama juga dengan rahim. Semakin besar bayi atau janin yang berada dalam rahim ibu, maka semakin menimbulkan adanya kontraksi untuk mengeluarkan si janin tersebut, ya. Kemudian yang keempat, pengaruh janin. Hipofise dan kelenjar suprarenal janin rupa-rupanya juga memegang peranan yang sangat penting pada proses persalinan. Contohnya pada kasus anencephalus, ya. Anencephalus itu keadaan di mana tulang tengkorak dan otak janin tidak terbentuk pada masa kehamilan. Kehamilan dengan kasus tersebut itu sering lebih lama dari biasanya. Maksudnya lebih lama waktu kehamilannya atau lama kehamilannya itu tidak normal, bisa lebih dari 42 minggu. Teori prostaglandin. Kadar prostaglandin dalam kehamilan dari minggu ke-15 sampai aterem terus meningkat. Prostaglandin ini dianggap dapat memicu terjadinya persalinan. Oke, tadi kita sudah membahas sebab-sebab mulainya persalinan. Ya, kita sekarang akan membahas tentang tahapan persalinan. Kalian pasti sudah pernah mendengar istilah kata kala 1, kala 2, kemudian kala 3 dan kala 4. Nah, kala 1 sampai dengan kala 4 itu merupakan tahap dari persalinan ini, ya. Oke, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari kala 1. Kala 1 itu dimulai dari perubahan serviks yang cepat dan diakhiri dengan dilatasi serviks yang komplit. Ya, dilatasi serviks komplit itu 10 cm. Jadi nanti kalian belajar, ya, bisa menggunakan media karet atau kalian buat di styrofoam, kemudian kalian lobangi, kalian ukur diameter dari diameter 1 cm sampai dengan diameter 10 cm. Kemudian kalian belajarnya seperti ini. Kalian masukkan tangan kalian ke styrofoam yang sudah kalian buat dari diameter 1 sampai dengan 10. Kalian masukkan. Oh, kira-kira jari saya masuk seberapa jauh untuk yang di diameter 1 cm. Kemudian seperti halnya dengan yang 2, 3 dan sampai 10 cm. Nah, di perumpamaan styrofoam itu lubang-lubangnya itu pembukaan serviks atau dilatasi serviks, ya. Jadi nanti kalau kalian sedang memeriksa dalam atau PD atau vagina touche, ya, itu kalian bisa memperkirakan, oh, tangan saya regangnya sekian senti, oh, berarti pembukaannya sudah sekian senti, seperti itu, ya. Nanti boleh dicoba, ya. Kemudian kala 1 ini adalah tahap dilatasi serviks. Oke. Kemudian lama kala 1 untuk primigravida itu berlangsung 12 jam. Sedangkan untuk multigravida itu sekitar 8 jam. Ya, di sini yang disebut primigravida itu yaitu wanita yang baru pertama kali hamil. Sedangkan multigravida tentunya wanita yang sudah beberapa kali hamil, ya. Di sini untuk pembukaan pada primigravida itu 1 cm itu per jam. Sedangkan pembukaan untuk multigravida 2 cm itu per
jam ya. Oke, dalam kala 1 ini dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama fase laten dan yang kedua fase aktif. Kita bahas dulu mengenai fase laten. Fase laten itu dimulai dari puncak kontraksi yang reguler sampai 3 cm dilatasi. Di sini yang disebut kontraksi reguler itu adalah kontraksi yang sudah ya. Kontraksi ini biasanya terjadi setiap 10 sampai 20 menit dan berakhir 15 sampai 20 detik. Maksudnya dalam 1 kali kontraksi itu lamanya 15 sampai 20 detik ya. Fase laten ini pembukaan serviks itu berlangsung lambat. Kemudian berlangsung dalam waktu 7 sampai 8 jam. Oke, kemudian fase aktif. Fase aktif itu sendiri secara umum biasanya disebut fase aktif itu dimulai dari pembukaan 4 cm atau akhir dari fase laten sampai pembukaan 10 atau bisa disebut juga pembukaan lengkap atau dilatasi akhir kala 1 ya. Fase aktif ini berlangsung dalam 6 jam atau selama 6 jam. Nah, fase aktif ini dibagi menjadi 3 fase ya. Yang pertama yaitu akselerasi ya. Akselerasi itu berlangsung 2 jam. Pembukaan menjadi 4. Jadi membutuhkan waktu 2 jam untuk menjadi pembukaan 4. Kemudian dilatasi maksimal atau kemajuan maksimal selama 2 jam. Pembukaan berlangsung sangat cepat dari pembukaan 4 menjadi pembukaan 9, makanya disebut dilatasi maksimal ya, karena pembukaannya cepat. Dari pembukaan 4 sampai 9 hanya membutuhkan waktu 2 jam. Kemudian ada deselerasi ya. Deselerasi ini pembukaannya berlangsung secara lambat ya, karena dari pembukaan 9 ke pembukaan 10 cm itu atau pembukaan lengkap membutuhkan waktu 2 jam ya. Kemudian ya, setelah tadi kita membahas tentang kala 1, selanjutnya kita akan membahas tentang kala 2. Apa itu kala 2? Kala 2 ini dimulai dari pembukaan lengkap dan berakhir dengan lahirnya bayi ya. Kemudian lama kala 2 itu pada primigravida itu 50 menit dan pada multigravida itu 30 menit. Oke, setelah kita tadi membahas tentang apa itu kala 2, sekarang kita akan membahas tentang tanda-tanda kala 2. Yang pertama ya, pada saat kita memeriksa kontraksi atau his terkoordinir kuat, cepat, dan terjadi 2-3 menit sekali ya. Kemudian kepala janin sudah berada di dasar panggul ya. Yang ketiga, biasanya ibu merasa pengen buang air besar ya. Yang keempat, anus membuka ya. Anus terlihat seperti membuka ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, vulva juga tampak membuka. Kemudian perineum menonjol. Tahu perineum? Perineum itu jarak antara vulva dan anus. Nah, daerah itu tuh menonjol, sudah seperti ada yang menekan atau mendorong perineum tersebut ya. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dalam atau di sini disebut PB ya,
itu pembukaan sudah lengkap. Nah, ini tanda-tanda dari kala 2. Oke, selanjutnya akan kita bahas mengenai kala 3. Kala 3 itu dimulai dari segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta, yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Di sini ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Yang pertama, adanya semburan darah. Kemudian pemanjangan tali pusat, ya. Kemudian perubahan bentuk uterus dari diksoid menjadi bentuk bundar atau globular, ya. Berikutnya, perubahan dalam posisi uterus. Uterus naik di dalam abdomen. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kala 4. Apa itu kala 4? Kala 4 itu dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama postpartum. Ya, di kala 4 ini bertujuan untuk mengamati keadaan ibu, terutama perdarahan postpartum. Sebenarnya bukan hanya perdarahan saja yang diamati di sini. Ada keadaan umum ibu, kemudian tekanan darah ibu, kemudian kontraksi uterusnya, kemudian tinggi fundus uteri, kandung kemihnya kosong atau tidak, ya. Kemudian nadi ibu. Nah, biasanya kenapa kala 4 ini harus kita amati, ya? Biasanya perdarahan paling banyak terjadi itu di kala 4, ya. Perdarahan terjadi di kala 4 ini bisa menyebabkan kematian pada ibu postpartum, ya. Oke, kita sudah membahas tahapan persalinan dari kala 1 sampai dengan kala 4, ya. Selanjutnya, oke, sekarang kita akan bahas tentang tujuan asuhan persalinan. Tujuan asuhan persalinan ini memberikan asuhan yang memadai selama persalinan dalam upaya mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan aman dengan memperhatikan aspek sayang ibu dan sayang bayi. Salah satu contoh aspek sayang ibu itu adalah menghadirkan pendamping, baik itu suami atau orang tua atau keluarga pada saat ibu dalam proses persalinan. Kemudian untuk aspek sayang bayi itu salah satunya yaitu anjuran pemberian ASI kepada bayi dan membantu ibu untuk mulai membiasakan untuk menyusui. Untuk mewujudkan tujuan asuhan persalinan yaitu mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan aman, semua tenaga kesehatan harus memastikan bahwa semua penolong mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih. Di sini ada 5 aspek dasar atau yang disebut juga 5 benang merah yang penting dan saling terkait dalam asuhan persalinan yang aman dan bersih. Berbagai aspek tersebut melekat pada setiap persalinan, baik itu normal maupun patologis, ya. 5 aspek tersebut atau 5 benang merah tersebut adalah yang pertama, membuat keputusan klinik. Yang kedua, asuhan sayang ibu dan bayi. Yang ketiga, pencegahan infeksi. Yang keempat, rekamedik atau dokumentasi. Yang kelima yaitu sistem rujukan aktif. Nah, di sini
saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk menjelaskan kelima benang merah asuhan persalinan ini ya. Tugas ini nantinya akan menggantikan UTS kalian. Jadi tugas-tugas yang kemarin saya berikan juga nanti di akumulasikan nilainya nanti jadi nilai UTS kalian. Jadi nanti untuk mata kuliah pengantar asuhan kebidanan yang dari saya UTS-nya sudah ya, tugas-tugas kemarin dan terakhir tugas yang ini. Oke, kita lanjutkan. Peran bidan ya. Peran bidan dalam asuhan persalinan ini yang pertama, mendukung ibu dan keluarga secara fisik, emosional selama persalinan dan kelahiran ya. Jadi di sini ibu bidan itu diharapkan untuk sabar, jangan sampai ibu bidan malah marah kepada ibu yang bersalin karena ibunya rewel, ngeluh aja seperti itu ya. Terkadang kan satu ibu dengan ibu yang lain itu berbeda ya. Kadang ada yang merasakan nyeri persalinan atau kontraksi uterus itu santai, tidak ada ekspresi, tapi terkadang ada ibu yang sampai marah-marah seperti itu. Nah, sebagai seorang bidan kita harus bisa menangani hal-hal tersebut ya. Oke, yang kedua, membuat diagnosa, menangani komplikasi-komplikasi dengan cara pemantauan ketat dan deteksi dini selama persalinan dan kehamilan ya. Di sini diharapkan bidan itu jangan asal-asalan untuk mendiagnosa suatu kasus ya. Diagnosa itu munculnya kan dari data ya. Kita mencari data atau menggali data dari pasien itu biasanya dengan cara anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik ya. Data yang kita peroleh dengan cara anamnesa itu bisa disebut dengan data subjektif ya. Kalau data yang kita dapatkan secara langsung atau dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang itu disebut data objektif. Nah, dari data-data tersebut kemudian kita analisis ya, kita bisa menegakkan menjadi diagnosa ya. Dalam menganalisis seorang bidan harus teliti, jangan asal-asalan ya. Karena itu nanti menyangkut tindakan apa yang akan diberikan bidan ke ibu bersalin tersebut ya. Oke, selanjutnya merujuk ibu untuk mendapatkan asuhan spesialis jika diperlukan ya. Kalau seandainya ibu hamil dengan hipertensi, itu kan bukan kewenangan bidan. Jadi di sini peran bidan itu merujuk untuk ke spesialis ya. Contohnya ke dokter obgyn seperti itu. Kemudian selanjutnya memberikan asuhan yang akurat kepada ibu dengan intervensi minimal sesuai dengan tahap persalinan. Di sini yang dimaksud dengan intervensi minimal itu jadi memberikan asuhan itu sesuai ya, sesuai dengan tadi diagnosa yang sudah kalian tegakkan ya. Seandainya ibu tidak memerlukan ibu bersalin tidak memerlukan untuk cairan infus, ya jangan diinfus ya. Kan tanpa infus saja kalau ibu bersalin normal itu sudah bisa bersalin dengan sendirinya tanpa infus ya, tidak usah membutuhkan cairan infus lagi. Oke, yang selanjutnya yaitu memperkecil resiko infeksi dengan melaksanakan pencegahan infeksi yang aman ya.
Salah satu pencegahan infeksi yang aman itu yaitu mensterilkan alat-alat yang dipakai untuk pertolongan persalinan. Kemudian jangan lupa mencuci tangan sebelum melakukan tindakan persalinan. Oke, selanjutnya yaitu selalu memberitahukan kepada ibu dan keluarganya mengenai kemajuan adanya penyulit maupun intervensi yang akan dilakukan dalam persalinan, ya. Jadi seandainya kita setelah melakukan pemeriksaan, ya, setiap kali setelah melakukan pemeriksaan kita harus beritahu kepada keluarga apa hasil dari pemeriksaan tersebut. Contohnya pada saat kita melakukan pemeriksaan dalam, ya, dengan hasil ternyata sudah pembukaan 5 cm, ya, sampaikan, ibu, sekarang ibu sudah pembukaan 5, ya. Akan tetapi ibu belum boleh mengejan karena pembukaannya belum lengkap. Contohnya seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah memberikan asuhan yang tepat untuk bayi segera setelah lahir. Jadi begitu bayi setelah lahir contohnya terlihat biru dan tidak menangis kuat, kemudian ternyata air ketuban bercampur mekonium. Jadi bayi tersebut bayi tersebut asfiksia, berarti bayi tersebut butuh tindakan untuk asfiksia, ya. Kalau seandainya bayi tersebut lahir kemudian menangis normal sesuai dengan kriteria penilaian bayi baru lahir, ya sudah, hanya penanganannya sesuaikan dengan bayi normal saja, ya. Tidak usah bayi lahir normal, tangisan segera menangis, kemudian warna kulit kemerahan, tetapi tetap dilakukan resusitasi, itu kan tidak tepat, ya. Kemudian selanjutnya yaitu membantu ibu dengan memberikan ASI dini, ya. Jadi sebagai seorang bidan tidak boleh menawarkan susu formula kepada pasiennya atau kliennya atau ibu bersalin, ya. Sebaiknya ibu langsung disarankan untuk IMD atau inisiasi menyusui dini. Jadi bayi diletakkan di dada ibu agar mencari puting ibu sendiri, ya. Bayi mencari puting ibu, maksudnya seperti itu. Oke, cukup sekian untuk materi pada kali ini, ya. Seandainya ada pertanyaan boleh langsung mengirimkan pesan kepada saya, boleh lewat WA, boleh lewat email, atau boleh lewat Telegram, ya. Mungkin pertemuan pada kali ini saya akhiri. Semoga pertemuan pada kali ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.